Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safrijal MP. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2024 dengan nomor 15 angkatan kelima. Mentor saya yaitu Bapak Dr. Iswahyudi SP MSI. Beliau merupakan wakil dekan satu bidang akademik di Universitas Samudra Langsa. Coach saya yaitu Bapak Insinyur Faisal Adriansa MSI. Beliau adalah widyaswara di LAN Aceh Besar. Adapun rencana aktualisasi yang akan saya lakukan yaitu upaya mengimplementasikan program wilayah bebas korupsi WBK di Prodi Agribisnis Universitas Samudra Langsa. Baik, poin pertama itu pendahuluan, yaitu pegawai negeri sipil merupakan komponen penting dari aparatur sipil negara yang memegang peranan krusial dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan perekat bangsa di mana PNS mencakup nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan di dalam unit kerja baik sebagai dosen maupun tenaga pendidik di Universitas Samudra Langsa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Universitas Samudra. Universitas Samudra didirikan pada tahun 1976 sebagai perguruan tinggi swasta dengan nama Yayasan Pendidikan Samudra di Kota Langsa, Aceh. Pada tahun 1985, namanya berubah menjadi Perguruan Tinggi Samudra. Setelah berkembang selama beberapa dekade, UNSAM resmi menjadi perguruan tinggi negeri pada 13 Oktober 2013 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013. Kini, UNSAM memiliki berbagai fakultas dan berkomitmen pada pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Adapun beberapa fakultas yang ada yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi. Terkait aktualisasi, saya mencoba untuk mengangkat tiga isu utama yang ada di Prodi Agribisnis. Itu yang pertama, hampir semua jurnal di Fakultas Pertanian tidak terakreditasi termasuk jurnal Agri Samudra. Kemudian, belum optimalnya penggunaan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang ketiga, itu belum adanya implementasi program wilayah bebas korupsi di Prodi Agribisnis Universitas Samudra. Untuk isu pertama, yaitu hampir semua jurnal di Fakultas Pertanian tidak terakreditasi termasuk jurnal Agri Samudra. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yaitu tidak konsisten dalam publikasi, kurangnya editor yang kredibel, atau lemahnya sistem pengarsipan menjadi salah satu penyebab belum terakreditasi jurnal. Yang kedua itu kurangnya akreditasi jurnal. Jurnal akan mempengaruhi penyebaran dan pengakuan penelitian di bidang pertanian. Ini bisa memperlambat inovasi dan perkembangan ilmu pertanian karena karya-karya yang dihasilkan tidak terindeks dan basis data ilmiah terkemuka. Selanjutnya itu mahasiswa yang menerbitkan artikel di jurnal yang tidak terakreditasi mungkin tidak mendapat pengakuan yang sama untuk karya ilmiah mereka. Ini mempengaruhi kelulusan mereka. Baik, isu kedua yaitu belum optimalnya penggunaan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Jadi dengan terjadi hal tersebut, maka mahasiswa dapat kehilangan akses ke informasi yang bermanfaat seperti kegiatan akademik, seminar, beasiswa, kompetisi, dan peluang magang atau kerja. Yang kedua itu kurangnya exposure di media sosial dapat mengurangi peluang bagi dosen untuk memperkenalkan penelitian mereka atau menjalin kolaborasi dengan pihak luar, termasuk universitas lain, lembaga riset, atau sektor industri. Bagi alumni yaitu bisa menjadi jembatan fakultas dan prodi dalam membangun jaring profesional, akan kesulitan terhubung jika media sosial tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menjaga komunikasi. Selanjutnya isu ketiga yaitu belum adanya implementasi program wilayah bebas korupsi di prodi agribisnis. Dapat menyebabkan mahasiswa, orang tua, dan masyarakat umum mungkin kehilangan kepercayaan
terhadap integritas dan transparansi prodi agribisnis yang dapat berdampak pada reputasi fakultas. Yang kedua, praktek korupsi dapat mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan fasilitas lainnya. Yang tadi itu program yang tidak transparan dapat menghambat pengembangan kompetensi mahasiswa karena kesempatan belajar dan penelitian seharusnya tersedia mungkin tidak dapat terserap secara optimal. Cara menganalisis isu yang pertama dengan menggunakan metode USG, uh, urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi itu seberapa mendesak masalah ini perlu diselesaikan. Seriousness itu seberapa serius dampak dari masalah ini. Kemudian growth, seberapa besar masalah ini akan berkembang atau memburuk jika tidak segera diatasi. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama, poin kelima itu sangat mendesak, poin keempat itu mendesak, poin ketiga itu cukup mendesak, poin kedua kurang mendesak, poin pertama itu tidak mendesak. Adapun indikatornya itu sangat serius, serius, cukup serius, kurang serius dan tidak serius. Indikator selanjutnya itu sangat cepat memburuk, cepat memburuk, cukup cepat memburuk, kurang cepat memburuk dan tidak cepat memburuk. Hasil analisis USG yang saya dapatkan itu yang pertama, hampir semua jurnal di Fakultas Pertanian belum terakreditasi termasuk jurnal Agri Samudra dengan nilai U-nya 5, S-nya 4, G-nya 3 dengan jumlah nilai itu 12. Yang kedua itu belum optimalnya penggunaan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok di prodi agribisnis. U-nya 4, S-nya 3, G-nya 3 dengan nilai 10. Yang terakhir itu belum adanya implementasi program wilayah bebas korupsi di prodi agribisnis Universitas Samudra. U-nya 5, S-nya 5, G-nya 4 dengan jumlah nilai 14. Jadi di antara ketiga isu tersebut, yang peringkat pertama itu belum adanya implementasi program wilayah bebas korupsi di prodi agribisnis Universitas Samudra. Yang kedua itu hampir semua jurnal di Fakultas Pertanian belum terakreditasi termasuk jurnal Agri Samudra. Yang terakhir baru belum optimalnya penggunaan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok di prodi agribisnis. Jadi di antara ketiga isu tersebut, isu yang diambil adalah isu yang belum adanya implementasi program wilayah bebas korupsi di prodi agribisnis Universitas Samudra. Selanjutnya itu gagasan kreatif pada core isu tersebut yaitu upaya mengimplementasikan program wilayah bebas korupsi di prodi agribisnis Universitas Samudra itu dengan menggunakan diagram fishbone. Adapun kerangka-kerangkanya yaitu manusia, metode, material, mesin, lingkungan, dan kebijakan. Kegiatan aktualisasi yang saya lakukan ada 4. Yang pertama, membuat FGD yaitu Fokus Group Discussion. Yang kedua, mengembangkan platform digital atau kotak pengaduan fisik prodi. Yang ketiga itu membuat seminar atau workshop. Yang keempat, membuat spanduk atau ex-banner tentang anti korupsi di prodi agribisnis. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya yaitu menentukan tujuan utama FGD dengan mendiskusikan implementasi program bebas korupsi di prodi agribisnis, menemukan tantangan dan menghasilkan solusi, mengidentifikasi peserta FGD yang relevan seperti dosen agribisnis, perwakilan mahasiswa, dan tendik dan lainnya. Yang kedua itu dengan membuat platform digital yang mudah diakses dan sudah tersedia seperti Google Form dan Microsoft Form dengan menjaga kerahasiaan identitas pengadu. Selanjutnya itu membuat kotak pengaduan dan meletakkannya di tempat yang strategis yang mudah dijangkau civitas akademika. Selanjutnya itu membuat seminar atau workshop tentang program wilayah bebas korupsi di prodi agribisnis, mengundang narasumber dan fasilitas yang relevan dalam program agribisnis. Selanjutnya yaitu membuat spanduk ex-banner sesuai ukuran dan lokasi yang pemasangannya yang sesuai dengan
yang diinginkan. Selanjutnya itu membuat pesan utama yang singkat, padat, dan menarik perhatian pasang di tempat strategis di kampus dan banyak dilewati orang. Adapun output hasil dari FGD yaitu data yang menjadi topik FGD, hasil diskusi di FGD. Selanjutnya itu membuat Google Form dan Microsoft Form dan membuat kotak pengaduan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan dengan berdiskusi dengan mentor untuk menganalisa permasalahan yang ada di prodi agribisnis, merupakan upaya untuk terus meningkatkan pelayanan yang optimal oleh dosen dan tendik. Selanjutnya itu kompeten, berdiskusi dengan mentor mengenai cara membuat platform digital dan kotak pengaduan mahasiswa. Selanjutnya itu kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Itu dengan kegiatan melaksanakan diskusi dengan mentor tentang upaya mengimplementasikan program wilayah bebas korupsi di prodi agribisnis. Tercapainya visi dan misi dan tujuan prodi agribisnis untuk menghasilkan sarjana agribisnis yang berkualitas, profesional, dan kompeten dalam penguasaan ilmu agribisnis. Dan terakhir itu penguatan nilai organisasi. Itu melalui pelaksanaan diskusi dengan mentor dan dosen yang lain di grup FGD sehingga dapat tercapainya upaya mengimplementasikan program wilayah bebas korupsi di prodi agribisnis. Output dari hasil kegiatan seminar, workshop, dan membuat spanduk atau banner anti korupsi di prodi yaitu outputnya yaitu foto kegiatan seminar atau foto narasumber yang diundang. Selanjutnya itu foto yang membuat spanduk, foto pemasaran spanduk. Adapun substansi pada mata pelatihan tersebut yaitu loyal, yaitu berkonsultasi dengan atasan untuk membuat seminar workshop dan mengundang narasumber yang relevan. Selanjutnya itu kolaboratif, yaitu melakukan kerjasama dengan dosen yang lainnya. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu membuat seminar dan workshop yang sesuai dengan visi dan misi dan tujuan prodi bisnis dengan mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pelayanan masyarakat dalam rangka sosialisasi sejarah seminar dan workshop. Selanjutnya itu penguatan nilai organisasi, yaitu membuat seminar dan workshop dapat menjadikan prodi agribisnis menjadi lebih kredibel dan terpercaya dalam membentuk wilayah bebas korupsi di prodi agribisnis. Yang terakhir yaitu melakukan rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Yang pertama yaitu membuat FGD Focus Group Discussion yang dilakukan pada minggu pertama tanggal 8 sampai tanggal 11. Yang kedua itu mengembangkan platform digital atau kotak pengaduan visi prodi yang dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Selanjutnya itu membuat workshop atau seminar dilakukan pada minggu keempat dan minggu pertama bulan November. Yang terakhir itu membuat spanduk atau banner tentang anti korupsi di prodi agribisnis yang dilakukan pada minggu ke-6 dan minggu ke-7 pada bulan November. Demikian video rencana aktualisasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada mentor Bapak Dr. Iswahyudi dan coach saya itu Bapak Insinyur Faizal Adriansyah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.